Orang yang udah cinta, semuanya nikmat. Ujian enggak kenal, karena udah mahabbatullah. Udah dia dapat ridhonya Allah. Orang yang sudah mendapat cinta Allah, hidupnya dia nikmat. Yang muncul pujian demi pujian. Kalau cinta udah nikmat, enggak mengenal lelah. Dekat dengan Allah itu mengasihkan. Yang tadinya melelahkan. Ketika udah paham. Ini namanya aqobatul hamdi. Disinilah puncak orang. Hidup rasanya bahagia. Orang kata dia miskin, tapi dia tidak merasa dia susah. Orang kata dia rendah, tapi dia enggak merasa dirinya hina. Dia tetap dapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 8, 10 baris dari bawah. Fahadhihi awwalu aqabatin. Maka adapun ini mula-mula tahapan atau tanjakan. Istaqbalathu fi tariqil ibadati. Istaqbalathu fi tariqil ibadati, yang datang oleh tanjakan akan hamba pada jalan ibadah. Wahia aqabatul ilmi wal ma'rifah, yaitu tanjakan tahapan ilmu dan ma'rifat. Liyakuna minal amri ala basiratin, agar menjadi si hamba daripada perkara itu di atas kewaspadaan. Fayakhudha fi qat'iha, maka mulailah si hamba pada menempuhnya tahapan ilmu. Min ghairi buddin, daripada ketiadaan terkaya. Bihusnin nadhari fid dalaili, dengan bagusnya memandang pada dalil-dalil. Wa wufurit ta'ammuli, dan sempurnanya mengamat-amati. Wa ta'allumi, dan belajar. Wasu'ali, dan bertanya-tanya. Min ulama'il akhirati, daripada ulama-ulama akhirat. Adilla'it tariqi, penunjuk jalan menuju surga. Surujil ummati, pelita-pelita umat. Wa qadatil a'immati, dan panutan-panutan, pemimpin-pemimpin daripada para imam-imam. Wal istifadati, dan mengambil faedah minhum, dari mereka. Wastihda'id du'a'is salihi minhum, dan mengharapkan doa yang baik dari mereka. Litaufiqi wal i'anati, untuk diberikan taufik dan pertolongan. Ila an yaqta'aha, sampai bahwa ia menempuhnya, melewatinya tahapan ilmu. Bitaufiqillahi subhanah, dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhsulallahu ilmul yaqini bil ghaib, maka hasil bagi si hamba oleh ilmu yakin dengan perkara yang gaib. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menuju surganya Allah, siapa kita yang pengen selamat menuju akhirat, maka kata Imam Ghazali ada 7 tanjakan.
Ada 7 pendakian. Jadi menuju kepada Allah tuh, yang orang hidupnya pengen bahagia dunia akhirat, tanjakannya, mendakinya ada 7 pendakian. Bahasa Imam Ghazali namanya Aqobah. Aqobah itu mendaki. Mendaki itu capek, letih, pegel, mendaki gunung gitu. Kira-kira capek enggak itu? Capek. Jadi bahasa menuju kedekatan dengan Allah tuh meletihkan. Maksudnya begitu. Orang kalau pengen dekat dengan Allah enggak gampang. Kudu capek, kudu letih, kudu pegel badannya. Kalau pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Balad tuh. Wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah au it'amun fi yaumin dhi masghobah yatiman dha makrobah au miskinan dha matrobah. Apa sih aqobah? Aqobah itu fakku raqobah, membebaskan hamba sahaya, mensejahterakan rakyat, pegel-pegel, menyantuni yatim, membantu orang miskin, capek-capek, kayak mendaki. Jadi orang kalau pengen dekat dengan Allah kudu letih, kudu capek, kudu pegel. Kayak kita mendaki gunung, kudu capek, kudu pegel. Letih. Begitulah kalau orang mau dekat dengan Allah. Dan pendakiannya itu ada 7 pendakian. Untuk menuju dekat dengan Allah. Dan kitab ini isinya itu. Minhajul Abidin ini isinya berbicara 7 pendakian. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita sukses. Supaya kita selamat di dunia, di kubur, dan di akhirat. Mendakinya ada 7. 7 pendakian. Ini tahapan menuju Allah. Enggak bisa kalau enggak tahapan ini dia. Enggak bisa. Kudu melewati 7 tanjakan. Jadi makin nanjak, makin nanjak, makin nanjak. Jadi bukannya makin ringan, makin berat, berat, berat dan berat. Menuju kepada Allah. Emang begitu. Kalau mau jujur. Dan tahapan pertama, kita potong dulu, adalah tahapan ilmu. Maka di sini dijelaskan fahadhihi awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Ini pendakian yang ada di hadapan hamba mendaki menuju jalan ibadah. Makanya kitab kita ini namanya Minhajul Abidin, kiat-kiat orang yang ibadah supaya nyampe ke surga. Begitu. Sebagai pakar spiritual yang telah langlang buana dalam dunia tasawuf, Imam Ghazali telah meneliti semuanya. Bagaimana untuk orang dekat dengan Allah pada akhirnya, ibarat gunung menuju puncaknya, ada 7 pendakian itu. Enggak bisa enggak. Kudu ngelewati ini. Kalau pengen dekat dengan Allah. Yang pertama namanya Aqobatul Ilmi. Pendakiannya tentang ilmu dan ma'rifat. Ini yang pertama.
Jadi orang tuh kudu tahu dulu, kudu kenal dulu, kudu paham tujuan. Jadi kalau enggak paham nih tujuannya mau kemana, namanya orang enggak jelas. Enggak jelas. Bang mau kemana? Udahlah terserah kaki gua aja secapek-capeknya. Ini yang kayak begini orang apa kira-kira? PA. Jangan sampai kita di mata Allah disebut orang PA. Orang yang hidupnya enggak punya tujuan yang jelas. Kudu jelas. Kalau jelas enak, mau kemana? Saya mau ke puncak. Di mana? Di Mega Terang. Mega Terang apa Mendung sih? Oh, Mendung. Mega Mendung. Nah, jadi jelas. Yang dituju puncak. Udah kebayang sama dia. Sejuknya udaranya. Begitu. Udah kebayang sama dia tuh. Banyak peyempuan. Tuh, tergantung tujuannya tuh. Jadi macam-macam. Ini nih tujuannya jelas. Kita kudu punya tujuan, kenal Allah. Supaya jangan sampai kita nunggang-nungging doang, badan doang. Siapa ini yang kita tuju dari sholat kita ini? Jangan sampai sholatnya cuma badan. Badan doang. Dia tidak mengerti apa ini sholat. Karena nggak tahu tujuannya dia. Maka ibadah ini dia kudu kenal. Manil ma'bud. Siapa yang disembahnya? Kudu kenal Tuhan. Makanya disebut awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Di dalam kitab Zubat itu diterangkan oleh Ibnu Ruslan, mula-mula yang wajib bagi seorang anak manusia adalah pendakian ilmu dan makrifat. Yang wajib adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin. Ini tahapan awal. Dia kudu kenal Allah. Kudu tahu. Inilah aqobatul ilmi wal ma'rifat. Kalau enggak tahu enggak bisa. Kalau enggak tahu. Kenapa orang enggak pengen ke Mekah, enggak pengen ke Madinah? Enggak ada bayangan dalam dia. Enggak tahu nikmatnya ibadah di depan Ka'bah, nikmatnya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu pengen terus. Kalau tahu. Begitu. Ini nih namanya aqobatul ilmi wal ma'rifah. Jadi dia kudu kenal. Bukan sebatas tahu, tapi kenal. Karena beda antara tahu dan kenal. Kita kudu mengenal Allah, bukan tahu Tuhan. Kenal Allah. Ada orang dikata, Anda tahu Ciledug, tahu. Masjid Ittihad, masih nyasar-nyasar. Namanya baru tahu, belum kenal. Jadi kita kudu kenal. Dia tahu Tuhan yang disembah manusia. Ini baru tahu doang, belum kenal. Dia tahu Tuhan yang disembah pohon, matahari. Dia tahu doang, belum kenal. Dia pendakian pertama menuju kepada Allah kudu ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Idrakun jazimun bihaisu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'
nasyi'un an dalil. Yang namanya ma'rifatullah tuh adalah keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, 100% yakinnya, yang tidak ada ragu barang dikit pun, keyakinan yang selaras dengan kenyataan, keyakinan yang munculnya berangkat daripada dalil. Itulah yang disebut ma'rifat. Kalau orang masih kaya-kayanya belum yakin. Kalau orang apa ia ada Tuhan atau tidak ada, ragu-ragu, enggak ma'rifat. Apalagi baru asumsi doang, waham, enggak bisa, kudu 100% yakin. Seperti yakinnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Yakin, enggak ragu, barang dikit. Yang yakin ini selaras dengan kenyataan. Enggak boleh yakin Tuhan yang disembah pohon. Ini namanya belum ma'rifat. Baru tahu doang. Belum mengenal. Jangan sampai yakin ada Tuhan yang disembah manusia. Masa jeruk, makan jeruk. Begitu. Manusia tidak boleh menyembah manusia. Itu begitu. Ini kudu tidak ada ragu, kudu sesuai dengan kenyataan. Kudu sesuai. Dan keyakinan itu berangkatnya dari dalil. Ada alasan, ada argumen. Enggak boleh kalau cuman ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, kamu percaya Allah, percaya. Dan mana buktinya? Pokoknya kata baba ama nyak juga begitu. Itu namanya belum ma'rifat. Dia taklid namanya. Kudu ma'rifat. Kudu mengenal Allah. Ini tahapan pertama nih. Jadi nanjak tuh. Nanjak kudu mengikuti tanjakan pos pertama yang harus dilalui adalah terminal namanya ilmu dan ma'rifat. Kudu kenal Allah. Bagaimana? Bagaimananya? Biar saudara dapat dulu. Udah kenal nih tentang Tuhannya. Tuhannya Maha Suci. Tuhannya tidak akan menerima kecuali yang suci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, akan menolak, tidak akan menerima kecuali yang suci. Dia mulai ngukur diri setelah lolos daripada pos pertama yang disebut pendakian ilmu dan makrifat. Udah lolos ini, dia terus naik lagi. Bukan makin turun, makin naik. Berat, makin berat. Maka dia ukur dirinya. Oh, Tuhannya suci. Yang diterima yang suci. Balik sama dirinya tuh. Ya, gua kotor. Banyak salah. Banyak enggak benar. Ini nikmat yang diberikan, fasilitas yang dikasih, enggak sesuai dengan tujuan dikasih. Mata diberikan untuk memandang, ngebantu orang, untuk lihat Quran, mata. Tapi enggak benar saya. Mata saya antara lihat Quran sama lihat WA, banyakan lihat. Lalu yang benar ini. Banyakan lihat, ini nggak bener ini. Saya ini
Waduh, repot saya. Begitu. Dia sadar, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, man arafa rabbah faqad arafa nafsa. Kata Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi, siapa kenal dirinya, kenal Tuhannya. Siapa mengenal Tuhannya, pasti mengenal dirinya. Tuhannya suci, dia kenali dirinya. Kotor, banyak salahnya, kurang mau zikir. Kalau kaget, astaga, astagfirullah aja nggak bisa. Astaga, nggak bisa astagfirullah. Kalau lagi puyeng dikit, ya ampun, ya Allah, nggak bisa. Mulutnya, ya ampun. Begitu. Kalau ada yang menakjubkan, buset, buset, buset dah. Begitu. Nggak bisa ngomong subhanallah. Nggak bisa. Yang dia bisa, ya ampun, buset, astaga. Begitu. Dia nggak bisa tuh muji-muji Allah dengan mulutnya. Mana yang kayak begitu orangnya ngaji juga lagi. Saudara, kita kenali tuh diri kita. Waduh, diri saya ini kotor. Ternyata Tuhan suci, yang boleh deket yang suci. Maka pos kedua yang harus dia lalui namanya pos taubat. Ini pendakian kedua. Yang bakal dia daki menuju kepada Allah. Pendakian taubat. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak bisa ini. Kalau nggak taubat, nggak bisa. Untuk bisa dekat sama Allah sulit. Surga itu mulia. Tuhan yang punya surga mulia. Yang boleh masuk adalah yang mulia. Yang boleh dekat dengan Tuhan yang mulia. Kita kotor, mau kondangan, ketemu sama raja sehari. Kita habis dari got, langsung kondangan. Diusir sama security. Begitu. Kudu mandi dulu. Bebersih dulu. Inilah namanya pendakian kedua. Namanya pendakian taubat. Kita kudu nyesel. Kudu kita minta maaf sama Allah. Begitu. Kita kudu ngerti siapa kita. Orang yang tidak mengerti hari esok masih hidup apa enggak. Orang yang enggak ngerti di balik kita ada apa. Bagaimana mau mendekati Tuhan yang mulia? Maka enggak bisa. Maka pendakian kedua namanya posnya pos taubat. Kudu ke situ. Sesudah tahu dirinya, mulai dia nyesel. Ya Allah, saya sama presiden aja nggak boleh dekat, diusir. Begitu. Gimana sama Tuhan? Kudu kita taubat. Kudu. Nggak bisa. Dua tuh. Pendakian. Pendakian apa namanya? Taubat. Tuh. Dua. Naik lagi. Naik kalau menuju Tuhan. Nggak ada turun. Naik terus. Maka yang ketiga, saudara. Sesudah dia lolos daripada pendakian kedua, pendakian penyesalan dan taubat, maka namanya disebut pendakian ketiga Aqabatul Awaiq namanya. Yakni pendakian tentang penghalang-penghalang, rintangan-rintangan. Ada penghalangnya. Ini kita udah taubat. Emang udah taubat, udah bener? Belum.
Emang dengan taubat udah deket sama Allah? Belum. Ini baru tahapan aja. Pendakian aja. Baru pos 2. Namanya tahapan taubat. Pos taubat dari pendakian yang dia lalui yang kedua. Habis taubat ada aja rintangan. Ada aja gangguan yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam nih. Ada kalanya penghalang itu manusia. Bisa teman, bisa istri, bisa anak. Tadinya waktu bujangan rajin banget ngajinya. Waktu bujangan. Pas udah punya bini kagak ngaji-ngaji. Bininya ngomel. Lah kalau begini ama aja gua kagak punya laki di madu ini ama majelis. Begitu kata dia. Begitu. Udahlah bang, sekali-kali jalan-jalan apa? Begitu. Mau ngaji kagak jadi. Ada aja teman kita lagi udah mau ngaji. Udah niat-niat kita udah dipisahin. Teman kita, bang, main bulu tangkis. Ini makan gratis. Ada aja kagak jadi mau ngaji. Tuh yang ngeganggu kita mano. Itu bisa menjadi penghalang kita untuk dekat sama Allah. Padahal udah tobat. Masih aja terganggu. Ada kala urusan dunia. Ada kalanya. Urusan duit. Itu ngeganggu. Begitu. Urusan motor lah. Begitu. Dulu. Masih diboncengin nih sama temennya. Nangis sama Allah. Ya Rabb. Kasihlah saya motor. Biar ngaji tuh enggak macet kayak begini. Kalau teman saya enggak ngaji. Ya saya kagak ngaji. Orang kagak punya motor. Belilah saya motor ya Rob. Kasih motor. Saya enggak motor baru. Pecek enggak ada. Legenda 2 enggak apa-apa. Yang penting saya punya motor. Allah kasih tuh motornya sama dia. Kasih. Dia ngetrek aja di Geraha Raya. Sektor 7. Ngaji kagak. Nah, gangguan dia tuh. Rintangan dia namanya dunia. Macam-macam. Macam-macam. Yang kayak begitu. Itu namanya rintangan menuju kepada Allah. Macam-macam orang. Ini nanti nih kitab kita tuh begitu menujunya. Kitab kita ini. Begitu. Kitab kita ini. Jadi ada aja gangguan. Ada gangguan setan. Gangguannya. Dan yang terbesar gangguan diri sendiri. Dirinya. Itu terbesar. Diajak ngaji, bang ngaji yuk. Dia jawab. Padahal masih duduk depan rumahnya nongkrong. Sorry gua repot. Dikata dia repot. Itu kalimat menghina. Dianggap yang ngaji ini semuanya pengangguran. Kan kurang ajar. Begitu. Dia repot. Sampai ngaji selesai masih duduk juga di gardu itu, akhirnya masuk rumah juga gak enak tadi bilang repot. Ada yang kayak begitu tuh. Begitu saudara. Jadi gangguan nih macam-macam. Ini gangguan-gangguan. Rintangan-rintangan. Untuk menuju kepada Allah. Sesudah dia mendaki dengan ilmu dan makrifat. Satu pos yang dia lalui. Dia muncul kesadaran betapa dirinya kotor. Dirinya tidak layak dekat dengan Allah yang begitu banyak nista dan kotoran pada dirinya. Maka mandilah dia dengan air taubat. Udah gagah dia mandi. Jalan lagi nih. Naik menuju kepada Allah. Enggak gampang. Ketemu rintangan.
urusan dunia, teman, istri, anak, macam-macam. Begitu. Ini gangguan namanya. Ada aja. Udah niat mau nyetor haji, ada aja orang, bang, mau beli tanah enggak? Ada aja. Ya haji kan seumur hidup sekali ya. Ada aja. Macam-macam. Gangguan tuh ada aja. Udah niat mau beli sapi, Idul Adha, ada yang nawarin motor murah. Motor dulu dah. Udah kurban mas sunat ini, begitu. Dikata motor wajib gitu. Dia nggak sadar nafsunya pintar. Ini yang terjadi dalam hidup manusia. Macam-macam gangguan-gangguan tuh di dalam dirinya. Ini namanya penghalang kedekatan dengan Allah. Sudah bebenah, enggak langsung rapi untuk menuju kepada Allah. Jadi pendakian pertama namanya pendakian apa? Ilmu dan ma'rifat. Lalu yang kedua apa? Pendakian taubat. Habis taubat lalu pendakian rintangan, penghalang. Ini penghalang kita. Penghalang. Keempat namanya aqobatul awarid. Apa itu aqobatul awarid? Pendakian gangguan. Pendakian gangguan. Kalau tadi adalah kendala beres, ada aja di hadapan kita yang mengganggu, menggoda kepada kita. Itu namanya aqobah, saudara. Apa itu? Perihal hari esok. Bagaimana ini masa depan ini? Suram apa kagak ini? Dia ada kekhawatiran. Besok bagaimana? Mana dolar udah naik lagi. Udah kayak orang iya aja udah ngomong dolar gara-gara internet. Dulu juga kagak, ngomongnya singkong urusannya. Begitu. Udah dolar aja. Dia bingung. Mikirin masa depan. Padahal kekhawatiran yang dulu kita khawatirkan, kesuksesan yang sekarang hari ini kita. Ini yang sekarang kita berada hari ini adalah kebingungan yang dulu kita pernah bingungin. Masih hidup sekarang? Masih hidup juga? Masih makan? Yang dulu katanya bagaimana masa depan kita? Bisa suram ini masa depan. Tok nih ampe nih hari. Nih yang ngaji aja kita tanya, hidup nggak ini yang ngaji nih? Hidup, alhamdulillah. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam, batagor, siomay. Itu sih bukan orang susah. Yang dulu khawatirin, maka ke depan kita muncul tuh namanya aqobatul awarid. Muncul. Bagaimana ya hari esok ya? Meremelek. Itu begitu yang muncul. Kadang urusan rezeki ada aja yang muncul urusan. Mau ngaji, kita udah tenteng teman. Bang, temenin gue, mau kemana? Ngobek. Ini lumayan nih hasilnya. Ngaji mah besok aja. Ada aja. Itu bisa terjadi. Itu namanya aqobatul awarid. Nanti di depan ini. Materinya ini. Akan ketemu tuh. Jadi macam-macam dah. Yang menghantui kita. Namanya pendakian yang menghantui. Ini yang menggoda. Menari-nari pada kita ini. Kadang urusan takdir. Ya mungkin saya mau nasibnya dah.
Emang dari zaman Ki Benen saya mau susah. Begitu. Ini namanya salah dia. Enggak ngerti mantiqatul ikhtiar. Enggak ngerti dalam takdir tuh ada mantiqatul jabar. Dia harus belajar iman kepada takdir, mana yang masuk pada mantiqatul jabar, mana yang masuk pada mantiqatul ikhtiar, mana yang disebut fi'lun idtirari, mana yang disebut fi'lun ikhtiari, supaya dia utuh di dalam memahami takdir. Jangan sampai dia keliru. Ini menari-nari menghantui pikiran. Karena takdir gelap di kita. Akibatnya kita menjadi kebingungan di dalam hidup dan kehidupan kita. Ini disebut pendakian. Loloslah yang ini nih. Jadi pertama pendakian ilmu dan makrifat. Kedua namanya pendakian taubat. Penyesalan dia. Ketiga pendakian daripada kerintangan, penghalang rapi, udah lolos dari penghalang, ada penghantuan. Ini kembali pada benak kita. Habis ini nih, yang kelima namanya aqobatul bawais, motivasi. Karena dengan banyak yang menghantui dalam otak kita, maka muncul bosen. Jangankan ibadah kepada Allah, makanan saudara. Makanan, nih bapak nih. Doyan ayam nggak ayam, daging ayam? Ayam. Doyan nggak? Baik. Senin ayam, Selasa ayam, Rebo ayam, Kemis ayam, Jumat ayam, Sabtu ayam, Minggu ayam. Bosen nggak? Itu saudara yang saudara doyan makanan. Apalagi ibadah yang saudara ora doyan. Yang doyan aja ada bosen. Boring. Udah ada jenuh. Maka kudu dia kelima namanya aqobatul bawais. Kudu ada motivasi. Ini perlu motivasi ini. Kudu ada khauf dan roja. Kudu ada pengharapan. Sugesti kudu naik. Dengan gangguan-gangguan menghantui segala macam, kudu muncul sugesti. Semangat dia. Enak loh. Kalau udah nyampe mall apa aja deh. Enak loh kalau udah nyampe surga nantinya enak. Ini motivasi. Di sini ada ganjaran yang ditawarkan oleh agama. Di sini ada siksaan yang di-warning oleh agama. Khauf dan roja. Ini bab motivasi. Yang kata Imam Ali bin Abi Thalib, la yakhafannal abdu illa dambah wala yarjuanna illa rabbah. Seorang hamba jangan takut kecuali sama dosanya aja. Sama penguasa zalim jangan takut, nyawa dia ada di genggaman Allah. Sama tetangga yang jahat jangan takut. Sama temen yang jahat jangan takut. Takutmu sama dosa sendiri. Dia yang bakal mencelakain kita, bukan orang. Dan jangan berharap sama siapa aja. Berharap sama Allah. Dia yang punya segalanya. Ini namanya pendakian motivasi. Setelah muncul semangat yang tinggi, sugesti yang luar biasa di dalam dirinya, maka yang keenam, manusia mau menuju kepada Allah, dia nemuin aqobatul qawadih, pendakian perusak. Setelah kita termotivasi, sugesti kita naik, semangat kita menggelora, pengen ibadah dan dekat dengan Allah. Ibadah tiap malam tahajud, tiap hari dia sedekah,
apa aja, tiap hari baca Quran, bagus, cuman masih ada dia. Tanjakan ini namanya perusak. Pagi-pagi matanya ngantuk, ucak-ucak mulut tuh mata. Ngapain teh matanya begitu? Semalam saya ini habis tahajud 100 rakaat. Ria namanya, ria. Pamer. Baru juga ngaji aja dikit, udah langsung aja selfie di majelis. Padahal habis selfie dia tidur. Enggak ngaji, enggak dengerin. Zaman akhir pengen dilihat orang. Amalianya pengen dinilai orang. Ini dari luar. Perusak dari dalam, bangga diri. Hebat gua ya. Gua bisa tahajud sampai 20 rakaat. Hebat gua. Padahal itu dari Allah taufiknya. Dia kata hebat gua. Hebat gua. Ini gua tambahin lagi bukan 20 nih. Mumpung masih semangat. Saya tambahin lagi 20 lagi. Begitu. Biar malam ini buat melek. Bener aja. Sebelum subuh dia tidur. Tahajud mau 100 rakaat. Sholat subuh kagak. Tuh begitu. Ada orang sedekah rajin. Tapi zakat dari dia dagang kagak zakat. Tapi sedekah luar biasa. Ini namanya rusak dia. Ini rusak. Ada banyak, 10-an Imam Ghazali tulis di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin, perusak ibadah. Macam-macam, ada ria, ada sum'ah, ada ujub, bodoh macam-macam. Ada ghibah, macam-macam. Kalau udah lolos daripada perusak, udah disortir tuh, udah dipilah yang busuk-busuknya udah nggak ada, nyampelah ke puncak. Namanya pendakian udah terakhir, udah nggak ada lagi, yaitu pendakian syukur. Kalau udah nyampe puncak, udah happy, yes. Yang ada terima kasih sama Allah. Dia bangga punya Tuhan Allah. Dia seneng sama Allah. Hidup enggak pernah mengenal cobaan. Orang yang udah cinta, semuanya nikmat. Kata anak muda, bila cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Begitu. Emang begitu? Pernah muda berarti. Itu begitu. Jadi ujian enggak kenal. Karena udah mahabbatullah. Udah dia dapat ridhonya Allah. Udah enggak ada, dia paham. Mau ditaruh di mana aja sama aja. Ditaruh di penjara, enggak apa-apa. Jadi sipir, yang penting gua digaji, golongan gua naik. Begitu. Enggak apa-apa, terserah. Orang yang sudah mendapat cinta Allah, hidupnya dia nikmat. Yang muncul pujian demi pujian. Nabi kerjaannya muji-muji Allah mulu. Muji-muji Allah mulu. Sampai sholat kakinya bengkak. Enggak sadar. Kenapa? Udah cinta kayak saudara. Main bulu tangkis, itu tangan sengkle. Diurut lagi, digopli. Baru sembuh dikit ajak main lagi. Begitu. Kenapa tuh? Cinta. Kalau cinta udah nikmat, enggak mengenal lelah. Dekat dengan Allah itu mengasihkan. Yang tadinya melelahkan. Ketika udah paham. Ini namanya aqobatul hamdi. Disinilah puncak orang. Hidup rasanya bahagia. Orang kata dia miskin, tapi dia tidak merasa dia susah. Orang kata dia rendah, tapi dia enggak merasa dirinya hina. Dia tetap dapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Matanya buta, enggak menjadi penghalang bagi dia. Terima kasih ya Rabb, saya enggak lihat maksiat. Dia terima kasih dengan butanya.
Kenapa? Cinta udah didapat. Itu kayak begitu. Tapi menuju tahapan ini, mau tidak mau saudara harus mengikuti pendakian pertama. Enggak bisa. Dari sini nih sedikit saya simpulin. Bagaimana kita mengukur kita ini udah deket sama Allah apa belum? Ngukur sendiri enggak usah dijawab. Begitu. Karena ini tahapan-tahapannya menuju kepada Allah dari kitab yang kita bedah ini. Dari 7 tahapan enggak bisa kalau kita mau nanjak, kalau enggak daripada pos pertama pendakian. Karena itu kata Imam Ghazali pagi ini, fahadhihi awwalu aqobatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Ini permulaan pendakian yang ada di hadapan kita dalam proses ibadah, dalam jalan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Aqobatul ilmi wal ma'rifat. Ilmu macam-macam, daripada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini tahapan juga dari pendakian ini. Kenapa harus ada tahapan ini? Enggak bisa saudara. Orang pengen sukses jendelanya adalah ilmu. Enggak bisa. Ilmu yang Imam Syafi'i bilang man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i, siapa orang pengen sukses di dunia, kuncinya ilmu. Pengen sukses di akhirat, kuncinya ilmu. Pengen sukses dunia akhirat, ilmu. Enggak bisa. Kudu ilmu. Kalau negeri ilmu kurang berharga, negeri bakal hancur. Kita kalau kurang menghargai ilmu, bakal hancur. Kalau kurang menghargai ilmu, jangan kita nggak menghargai ilmu. Begitu. Jangan sampai negeri yang dihargai bukan ilmu. Saudara kalau pengen kenyang, kudu apa? Kalau pengen kenyang, kudu makan. Kalau pengen pinter, kudu belajar. Tapi ada negeri, kalau pengen pinter, kudu makan bergizi. Tapi kalau pengen kenyang, kudu belajar. Ini kebalik. Balik. Jadi kalau pengen pinter, kudu belajar bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Itu tahap awal menuju sukses. Kita begitu. Kudu ngaji. Kalau enggak ngaji repot. Begitu. Kalau enggak ngaji repot. Kudu ngaji. Apatah lagi surga itu lapisannya yang kagak enak. Kalau neraka yang enak-enak, tapi dalamnya racun. Surga tuh kayak duren, dalamnya luarnya duri, tapi dalamnya enak. Kadang kita terjebak pada kulit luar, enggak lihat dalam. Itu begitu. Kenapa kata Imam Ghazali, kudu tahapan ilmu liyakuna minal amri ala basiratin, supaya si hamba pada persoalan menuju surga, menuju ridhonya Allah, di atas kewaspadaan, bukan ikut-ikutan. Kudu kenal sehingga ibadah punya pijakan, langkah dia tepat. Kalau sudah dia tahu tahapan pertama ilmu, maka si hamba yang pengen dapat ridho Allah, maka si hamba yang pengen masuk surga, fayakhudha fi qat'iha, mulai dia untuk menapaki, menelusuri, melampaui ini pendakian. Saudara, orang di surga isinya orang bertakwa.
Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Surga itu buat orang takwa. Kalau ngomong takwa, kudu ibadah. Kalau ngomong ibadah, pos dasarnya ilmu. Jadi enggak bisa kalau orang kagak ngaji, pengen masuk surga, berat. Ngaji. Masalah guru mah siapa, kayak enggak mesti Farudin yang ngajar. Siapa aja. Yang penting kita kudu ngaji. Mumpung masih hidup, ngaji, tinggal pilih agama, nggak paksa kita, agama nggak, cuman didongengin. Kalau pengen sukses menuju surga, kudu ibadah. Ibadah nggak bakal ada arti kalau nggak ada dasar ibadah, yaitu ilmu. Pos pendakian ilmu ini penting, ilmu. Tapi agama nggak paksa kita. Terserah sampean boleh pilih, ada dua pilihan. Mau ngaji apa di ngajiin? Kira-kira milih mana? Milih mana? Di ngajiin. Ngaji. Mumpung hidup ngaji. Jangan nggak ngaji. Sayang. Kalau nggak ngaji. Ngaji kita. Liyakuna ala basiratin. Fayakhuda fi qat'iha. Min ghairi buddin, ini mah kudu. Bin harus, kata orang Betawi. Kudu ini mah nggak bisa nggak. Kudu ngaji. Jangan nggak ngaji. Ngaji yang menyampaikan kepada Allah. Ini mah kudu kenal Tuhan. Kudu faham ini hidup. Biar nggak terombang-ambing, duitnya banyak dia puyeng. Ngeluh mulu, jabatan tinggi dia puyeng. Begitu boro bersyukur, jabatan yang dia dapat hari ini, yang ditangisi orang sampai sholat malam ratusan rakaat pengen dapat posisi yang ada di kita. Kita masih ngeluh juga, enggak bersyukur. Ada apa dengan diri kita? Ini tahap ilmu ini penting. Sehingga saudara kudu ngaji. Caranya bagaimana biar kenal Allah tuh? Bi husnin nadhar fid dalail. Kudu banyak memandang-mandang dengan baik pada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa aja deh ente pikirin. Apakah di pasar Minggu ada duren, sebelahnya ada pohon cabe. Itu duren, tanahnya sama, airnya sama, cabe juga sama. Tanahnya sama, airnya sama, ngapa buahnya manis? Yang ini ngapa buahnya pedas? Ini siapa yang membuat ini? Silahkan. Husnun nadhar fid dalail. Silahkan dengan tanda-tanda. Pelajari. Begitu. Wa wufurit ta'ammul. Sempurnanya kita mengamat-amati apa aja. Pelajari. Dia lihat sama diri sendiri. Apa namanya? Jari tangannya. Yang kanan ada angka 18. Coba lihat jarinya. Ada garisnya. Angka 1 dan 8. Itu bahasa Arab. Arab. Bukan Laten. 1 sama 8. Ada yang putus-putus. Ada yang nyambung. Moga rezekinya gak putus-putus. Hah? Ada enggak jari tangan kanan angka Arab 1 sama 8 18. Coba tangan kirinya ada angka 81 Arab. Ada yang kagak ada, kayaknya bukan ciptaan Tuhan kalau nggak ada. Tangan kirinya 1 angka 8 Arab, tangan kanannya 18. Dia lamunin tuh. Gua sih dari zaman Kibenen nggak pernah ngelamunin begitu. Ini diajarin biar ngelamunin, biar ngerti. Ini 81, ini 18. Kalau dijumlah 99. Kata orang main domino namanya ini QQ. Begitu saudara. Kalau 99
itu berarti ada asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Ini tangan gak layak buat ngambil harta orang lain. Ini tangan gak layak untuk nonjok orang yang gak salah. Nggak boleh ini. Ini siapa ini yang buat kayak begini? Indahnya, udah angka. Tertingginya angka 9. Diputer bagaimana juga nilainya 9. 9 dikali 5. 9 kali 5. Biar nggak puyeng, habis di bawah 5 berapa? 4. 4 biar jadi 9 berapa lagi? 45. Begitu. Tuh 9. 9 dikali 8. Turunin aja 8 nih. Angka sebelum 8 7. 7 untuk jadi 9. 2. 7 2. 7 2 tuh 9. Begitu. 9 kali 9 8 1. 8 sama 1 tuh 9. 9 kali 2 18. 1 sama 8 itu 9. Ini dari mana ini keajaiban ini? Dari mana? Dia bakal ketemu Tuhan. Bakal ketemu. Bisa-bisa. Asal wufurut ta'ammul. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tatafakkaru fi dhatih. Fa innakum lan taqdiruhu qadrah. Anda renungi alam semesta. Ciptaan Allah. Jangan Anda berbicara zat Allah. Anda nggak sampai. Anda makhluk. Ciptaan. Wufurut ta'ammul. Mana lagi caranya biar kita ma'rifatullah. Ta'allum, ngaji. Ada guru muallim yang ajar, yang bimbingin, ajarin tentang Tuhan, diterangin, biar ngerti, bukan sekedar ngaji. Wujud kidambako, wujud kidambako, hayang udud teboga rokok. Bukan itu, bukan. Dia harus mengerti apa itu wujud, apa itu kidam, apa itu bako, dan seterusnya. Dia harus belajar. Mana lagi? Bertanya kepada ulama-ulama akhirat, ulama pembimbing ruhani. Nanya bagaimana jalan untuk dekat dengan Allah. Nanti dia bakal diajarin, kamu kudu zikir, baca ini. Dalam ilmu tarekat baca la ilaha illallah dalam tarekat Qadiriyah. Naqsabandiyah juga sama. TKN juga sama, perkawinan Qadir Naqsabandiyah, Idrisiyah, Samaniyah, apalagi Syadziliyah, Tijaniyah, macam-macam. Semuanya baca. Ada obatnya, ada resepnya. Kalau pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adillah it-tariq. Kita kudu datang kepada penunjuk-penunjuk jalan menuju kepada Allah. Sebab ulama adalah surujul ummah. Ulama adalah pelita. Coba nih masjid kalau nggak ada lampu gelap. Rumah kita nggak ada lampu gelap. Bagaimana kalau kita nggak ada ulama gelap? Maka dia adalah surujul ummah dia. Qodatil a'immah. Ini menjadi panutan bagi para imam-imam. Kita ngaji sama mereka, kita minta doa, deketin orang-orang soleh supaya kita dikasih selamat sama Allah, supaya kita dikasih taufik oleh Allah, kasih pertolongan oleh Allah dalam mendaki menuju kepada Allah. Enggak gampang hidup di dalam kegamangan kalau tidak mau mengenal Allah. Kalau tidak mau mendaki, harta banyak, bingung. Enggak punya duit, apalagi. Begitu saudara. Maka ini dia harus pahami. Maka dia kudu tanjakin nih 7 pendakian ini. Mau tidak mau. Kalau pendakian pertama kelar, fayaqsudalahu ilmul yaqini bil ghaib. Hasil bagi si hamba ilmu yakin dengan perkara yang gaib, yang tidak nampak di mata,
tapi ada. Dia paham tuh. Kalau sudah paham bahwa dia hadir di dunia bukan dirinya. Kalau diri sendiri nyiptain dirinya, pasti hidungnya mancung, pasti kulitnya putih, pasti sempurna. Nggak mungkin kita ciptain diri kita dengan tidak sempurna. Berarti kita dengan hidung pesek, ada yang menentukan pesek kita, ada yang menentukan pendek kita, ada yang menentukan hitamnya kulit kita, ada yang menentukan lahirnya kita bukan di Arab. Itulah Tuhan. Dia bakal ma'rifatullah kalau sudah kelar tahapan pertama. Untuk menuju ini masih beberapa pertemuan. Bagaimana supaya kita kelar pada tahapan pertama? Ya, mudah-mudahan sampai tahun depan ini materinya belum. Masih ngomongin tahapan pertama. Segini bacaan kita daripada kajian ini. Singkatnya, keindahan itu bila dekat dengan Allah. Paling nikmatnya orang bila intim dan akrab dengan Allah. Untuk menuju puncak gunung, kalau udah di puncak mah ternyata gunung tuh datar. Kalau udah di puncak mah datar. Begitulah hidup. Kalau kita udah di puncak pendakian menuju Allah, segalanya datar. Yang ada hanya Allah, segalanya adalah makhluknya. La ilaha illallah, sejagat raya isinya itu. Yang ada cuman Allah saja. Kita adalah keterwujudan, manifestasi dari keterwujudan Tuhan. Inilah semesta, termasuk diri kita. Hakikatnya enggak ada, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini. Kalau enggak ada doa, wallah a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang saya hormati, ada suatu pertanyaan tentang masalah taubat. Jadi orang dalam mengaplikasikan taubat itu dengan cara sholat sunat taubat. Yang saya tanyakan, emang ada sholat sunat taubat? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini pembukanya beda, pertanyaannya beda, begitu. Begitu, jadinya jawabannya banyak. Kalau ditanya, emang ada sholat sunat taubat? Jawabannya ada. Kalau ditanya itu. Kalau itu yang ditanya. Cuman ada orang mengaplikasikan taubat dengan sunat taubat. Itu keliru. Begitu. Enggak ada. Dari dua kalimat. Jadi kita harus pahami. Taubat itu wajib. Taubat itu wajib. Taubat itu apa sih? Balik sama Allah. Arruju ilallah. Balik lagi sama Allah. Itu namanya taubat. Namanya. Maka taubat itu caranya dengan sholat sunat taubat. Yo salah. Judulnya aja sholat sunat. Sholat sunat itu judulnya sunnah. Sunnah tuh kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalin enggak apa-apa. Kalau taubat mau hukumnya wajib, enggak ketemu. Kalau taubat dengan sholat sunat taubat enggak ketemu. Taubat itu wajib. Bagaimana cara taubatnya? Akan diatur lagi oleh agama. Pelanggaranmu apa? Ninggalin sholatkah? Mabokkah? Berjudikah? Berzinak? Ini beda-beda. Cara tobatnya beda-beda. Enggak sama? Enggak. Ntar di depan bakal diterangin panjang lebar. Kecuali saya mau habisin hari ini aja. Begitu. Gitu. Ada nanti. Kata Imam Ghazali nanti, taubat itu penting.
Dua hal yang mendasari. Lalu apa pengertian taubat? Bagaimana cara taubat? Baru bakal ditutup dengan sholat sunat taubat. Apa tuh sholat sunat taubat? Kalau kita udah taubat, ini biar gampang begini. Kita nyolong apa? Nyolong apa nih? Ayam. Baik. Nyolong ayam. Nyolong ayam. Punya Pak Haji. Pak Haji apa namanya? Udin. Baik, Pak Haji Udin. Maka kita nyolong ayam punya Pak Haji Udin. Ini bagaimana tobatnya? Tobatnya kita datang ke rumah dia. Ya, sabar. Sabar dulu. Ya, datang ke rumah dia. Pak Haji Udin. Tuh ayam putih yang Pak Haji puyeng tuh nyari-nyarinya. Sebetulnya yang nyolong saya. Jadi saya ini minta dibebasin, pemutihan, minta dihalalin. Kata Haji Udin, iya baik saya halalin. Itu tahap satu. Kedua, kata Haji Udin, kagak bisa, lo ganti. Maka taubatnya nyolong ayam tuh ganti. Ganti ayamnya tuh. Tapi masalahnya dulu nyolong, harganya sekian. Kalau harga sekarang berapa? Ya dulu sih cuma 100 perak, kalau sekarang itu 1 juta ayam begitu. Maka ganti duit 1 juta. Itu namanya cara tobatnya. Udah selesai, baru biar sempurna sholat sunnah begitu. Begitu. Saya pendekin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai. Ada 2 macam ibadah, Pak Yai. Ibadah ritual dan ibadah sosial. Ritual itu seperti sholat, haji, puasa, dan ritual itu ya zakat, sedekah, infak. Untuk bisa mengenal Allah tidak akan mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah, baik. Pertanyaannya, agar Allah mempermudah kita untuk bisa mengenalnya, mana yang harus diprioritaskan, baik? Ibadah sosial apa ibadah ritual? Demikian, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, agar supaya kita mengenal Allah, mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah tadi nomor 1, pendakian, ilmu dan ma'rifat. Ini nggak bisa. Harus ini ibadah. Jalan menuju ibadah ilmu dulu. Dari ilmu aja macam-macam nih. Ada ilmu prioritas, itulah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, atau disebut tasawuf. Ini namanya ilmu prioritas, ilmul hal. Inilah yang dalam hadis Ibnu Majah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu titik-titik itu sangat wajib, enggak semuanya, ilmu titik-titik. Isinya ngaji fikih, tauhid, haji akhlak. Ini cara untuk kita dekat dengan Allah. Untuk mengenal Allah. Ilmu dulu. Yang abang kita tanya, ibadahnya. Ibadah itu berangkat dari ilmu. Ibadah nih. Berangkat daripada ilmu. Karena enggak bakalan ada ibadah kalau enggak ada ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap ibadah enggak ada ilmu enggak disebut ibadah. Begitu. Cuman ditanya ngomongin ibadah yang tentu dasarnya ilmu. Ibadah ini yang mana? Apakah ibadah mahdhah istilah bang kita,
ibadah ritual. Apakah ibadah itu ibadah sosial? Ibadah sosial seperti berbagi dan seterusnya. Mana yang harus didahulukan? Ketika ditanya itu, maka jawabannya beda-beda. Enggak sama. Enggak sama, enggak. Begitu. Tergantung siapa. Kalau dia pejabat, nih yang hadir bila pejabat, di bagian apa aja? Kalau pejabat, ibadah yang paling tinggi, ibadah sosial. Itu namanya pejabat. Daripada kita puasa Senin Kamis, akhirnya di kantor tidur mulu, enggak kuat ngerjain tugas, Anda enggak puasa, ganjarannya gede karena bisa memaksimalkan tugas Anda agar supaya Anda bisa kunjungan ke sana kemari, alasannya karena Anda tidak malas. Kalau itu, maka bagi pemerintah lebih gede membuat sebuah kebijakan yang mensejahterakan rakyat daripada sebatas ngasih sesuap nasi. Ngasih kain lebih tinggi daripada ngasih ikan. Instan. Itu begitu. Kalau kita tergantung. Kalau kita orang kaya. Ibadah apa yang paling tinggi bagi kita ini orang kaya? Ini bakal beda lagi. Ditanya, apakah Bapak dulu ada puasa Ramadan yang ditinggalin? Barangkali zaman SMP, SMA, umur 15 tahun. Dijawab sama yang kaya, banyak. Oh banyak. Maka Anda ibadah kalau pengen dekat sama Allah, kodoin. Yang puasa ditinggalin tuh, enggak usah Senin Kamis. Ente Senin Kamis setahun enggak putus, ama sehari kodoin Ramadan yang ditinggal dulu. Zaman SMA pura-pura nyilem, dikali minum, masih tinggian itu. Jadi ada beda-beda ketika ditanya ibadahnya. Ada orang miskin. Apa yang paling tinggi ibadah? Ente berbagi. Itu begitu. Berbagi. Duit dari mana? Dia si kaya. Agama nggak ngomongin nilai. Anda berbagi. Ini beda-beda. Beda-beda. Maka orang kaya ngorban duit, ngorban tuh sapi orang kaya. Bukan itunya yang kudu dikorban, egomu, sifat binatangmu, jalan-jalanmu ke puncak, ke Anyer, ke Rangbolong, ke Bali, ganti ke Mekah, ke Madinah. Biar manfaat, syukur sama Allah. Lu tiap minggu berapa tuh duit yang dipakai jalan-jalan gak jelas? Gantiin. Begitu. Itu jadi beda-beda ketika ditanya, karena tiap orang nggak sama. Begitu. Kita berkeluarga, apakah sholat sunat, apakah kerja, ada bini, ada anak, gua mau sholat aja dah, sholat aja, disalahin sama agama, bininya kagak makan. Ini bisa perang Ukraina sama Rusia, bisa-bisa Israel sama Iran. Begitu. Maka ketika ditanya ibadah mana, maka jawabannya tidak sama. Jadi sehingga kalau pengen putus, yang nanya kudu ditanya lagi. Nggak bisa di muka umum begini, abang nih apa yang dikerjakan, kesehariannya apa, ini apa. Karena ini bakal menentukan ibadah apa yang harus dikerjakan. Kurang lebih begitu bang. Wallahu a'lam.
Iya baik. Saya menanyakan berkaitan dengan Bapak Kiai ini Pak Tulu. Pertanyaannya ini, mungkin pertanyaan di luar tema Pak tadi. Tapi yang saya mau tanyakan, kalau orang tadi taubat, misalnya dia mencuri, lalu dia berkata minta ampun kepada yang punya, harus mengembalikan seperti itu. Ya, bagaimana ini mah? Bagi saya, bagaimana ketika kita masa muda, tentu kita itu penuh energi, semangat dan segala macam, orang pacaran. Ketika pacaran, nggak mungkin lah orang zaman itu pacaran cuman neng makan yuk, neng nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Ketika dia berbuat, lalu terjadi sesuatu yang Allah tidak hendaki. Lalu bagaimana cara kita bertobatnya misalnya? Ya Allah, saya dulu ini maafin ya Allah. Bagaimana caranya kalau orang yang dulunya ya lahir anaknya belum nikah, mungkin dia berbuat begini. Bagaimana cara bertobatnya kepada Allah bagaimana? Iya baik. Jadi bagaimana kalau orang tua berzina begitu? Taubatnya bagaimana? Maka ini semuanya diatur. Di depan ini pada pendakian taubat cara-caranya semuanya ada dalam kitab kita ini. Maka bila kita berzina namanya dosa sama Allah. Kan dosa macam-macam. Ada tabiat, dosa sesama manusia. Disebut hukukul adami. Ada dosa sesama manusia, hukukul adami. Ada dosa sama Allah, namanya hakullah. Zina ini kategorinya dosa sama Allah. Bagaimana tobatnya dia? Kalau kita berzina, waliyadzubillah, maka tobatnya ini ringan dibanding nyolong tadi. Ringan. Cukup dia nangis sama Allah dengan memenuhi 3 kriteria taubat. Karena rukun taubat ini akan memenuhi tergantung salahnya di mana. Ada dia nadama, ada dia ikhla, ada dia al-azm, dia ada penyesalan, ada dia berhenti dari kemaksiatan, ada dia janji ke depan tidak akan lagi. Bila ini seluruhnya ada, yang berzina tadi langsung pemutihan dengan sendirinya. Dia cuma ngomong doang sama Allah, ya Rabb, saya enggak lagi-lagi. Yang dulu tuh saya enggak lagi-lagi. Berzina enggak. Dari mana bukti dia enggak lagi-lagi? Kalau sekarang dia sudah mau dia ibadah, udah mau dia berbuat baik, itu bukti. Ya Rob, saya enggak mau dah ke Tegal Rotan lagi ya Rob. Enggak mau. Ke Tegal Rotan lagi, enggak ya Rob. Itu enggak diterima. Alasan itu sama Allah. Enggak. Kecuali kalau dia pengen diterima sama Allah, pas udah tua lebih banyak zikir daripada ngomongin orang. Kenapa enggak diterima? Sebab kalau dibalikin lagi tenaganya, kesono lagi. Sekarang aja jalan pakai cucu dituntun. Dan dia janji enggak lagi-lagi. Coba kalau dibalikin tenaganya. Maka bukan itu standar dalam. Inilah kitab kita ini. Sebetulnya kalau bahasa gampangnya, asal sabar, ketemu semuanya. Asal sabar. Jangan pengen hari ini. Begitu, gitu. Asal sabar. Ada semuanya. Kitab ini ada. Semuanya ada. Apa yang diomongin ini ada dari sini semuanya. Enggak ada. Semuanya ada di sini. Semuanya. Kudu tamat dulu ini kitab. Mudah-mudahan bulan depan tamat kali ya. Begitu. Itu begitu. Sudah segini ya. Wallahu a'lam. Oh ya baik. Sesuai izin Baik siap. sesuai dengan materi taklim hari ini ada 7 tingkatan yang cukup berat untuk menghadapi menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, hanya singkatnya
apakah ada tanda-tanda bahwa hamba sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian terima kasih. Apakah ada tanda-tanda hamba yang sudah dekat dengan Allah? Tuh lihat Nabi Muhammad, lihat wali-waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, bagaimana dalam menghadapi ujian, bagaimana dalam menghadapi nikmat. Karena dalam kehidupan ada ujian, ada nikmat, ada takdir ketaatan, ada takdir kemaksiatan. Bagaimana mensikapi ini? Maka dari cara-cara dia yang disempelkan dengan Nabi, inilah cara-cara kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Anda pengen mengenal tentang kedekatan dengan Allah, maka Rasulullah menjadi teladannya. Siapa yang pengen dekat dengan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Cuman untuk menuju kemari, inilah perjalanan spiritualnya. Dan ini bakal ketemu semuanya, tanda-tandanya. Secara umum, ini namanya orang yang pengen dekat dengan Allah. Yang ngaji nih, tandanya mau ngaji. Orang lagi pada nongkrong di pasar, orang mau lagi pada ngapa-ngapain tuh, udah ngasok lari, udah hampir 3 kilo, ini masih ngaji aja. Itu tanda-tanda awal untuk menuju dekat dengan Allah, demen hadir di majelis taklim. Kan kita sering dengar dari Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang mau ngaji, sebetulnya dia mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Segini ya.